Pak. Oke. Iya, Pak. Ah, ah. Ah. Oh, Mama. Oh. Oh. Ya. Ah.
Wah. Dadah. Bala, terima kasih sudah memberikan ini. Maaf ya. Makasih ya. Yang memiliki awal akan menemui akhir. Yang berakhir akan lahir kembali. Sebagaimana hidup manusia, usia semesta pun serupa roda yang terus berputar, yang timbul dan tenggelam. Tiada yang abadi, tidak suka, tidak pula duka cita. Semuanya sementara, seperti putaran roda. Mimpi yang sama. Kenapa terasa makin dekat dan nyata? Pasti ada yang salah dengan pikiranku ini. Ning, cepatlah mandi dan berdandan. Bukankah engkau ingin ikut melastik ke pantai? Lagi. Aku sebelah sini dong. Oke. Sebelah sini. 1, 2. Lagi. Sebelah mana dong? Ya. Lagi. Udah. Siap ya? Apa yang terjadi? Sesungguhnya tidak ada yang terjadi karena kita berada di sela-sela waktu. Inilah hening di antara riuh, jeda di antara suara, diam di antara gerak. Siapa dirimu? Dewakah?
Namaku Menjangan Saluang. Akulah tunggangan para dewa dan pendamping semua pahlawan yang melindungi tanah ini. Lalu, kenapa engkau muncul di depanku? Karena ada pahlawan yang harus aku dampingi. Siapa? Dari Kertayuga ke Kaliyuga, alam semesta dan umat manusia menjalani siklus yang berulang. Dari terang menuju gelap, dari sempurna menuju binasa. Hancurnya alam, rusaknya moral manusia adalah penanda bahwa kita sedang memasuki Kaliyuga, masa kehancuran. Tetapi bahkan kehancuran pun sementara, karena kehancuran akan membawa fajar baru kehidupan. Dari dalam rahim Kaliyuga akan lahir matahari baru, Kertayuga. Dalam gelap kali akan selalu muncul seorang pahlawan yang membawa obor pertama Kertayuga. Kita sedang berada di mana? Inilah Bali 300 tahun dari masamu. Apa yang terjadi? Kerakusan dan kebodohan yang berpadu merajalela selama berabad-abad, akhirnya membawa alam dan manusia ke jurang Kaliyuga. Anak kecil, engkau bukan dari zaman ini, bahkan bukan dari alam ini. Kenapa engkau di sini? Apa yang kau inginkan? Dia bukan dari zaman ini, tapi dialah yang mengubah zaman ini. Itulah karma hidupnya. Betulkah? Jadi inikah manusia terpilih itu? Gadis kecil ini sungguh-sungguh melik. Menarik, sungguh-sungguh menarik. Di masa-masa lampau, penyelamat yang kalian kirim selalu berupa makhluk yang dahsyat. Pribadi yang menggentarkan. Ada yang berupa kura-kura raksasa, babi hutan perkasa, manusia berkepala singa dan satria bersenjata kapak. Dan sekarang pahlawannya adalah bocah kecil dan perempuan pula. Apa salahnya menjadi anak kecil? Apa kurangnya menjadi perempuan? Apakah hanya yang perkasa yang boleh menjadi pahlawan? Apakah hanya laki-laki yang bisa menyelamatkan dunia? Apakah engkau yang menyebabkan semua kehancuran ini? Mata ketiga siwa. Apakah engkau yang menyebabkan semua penderitaan manusia? Aku bukanlah penyebab, aku adalah akibat. Penyebabnya adalah kerakusan dan kebodohan manusia yang tak mengenal batas. Manusia menganggap alam ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi rasa lapar mereka akan harta benda. Karena itu mereka semena-mena. Karena itu danau rusak, sungai hancur, laut binasa. Karena itu manusia pun akhirnya akan binasa. Aku bukan penyebab. Aku adalah bayangan kebinasaan itu. Bagaimana cara memulihkan semua ini? Kehidupan bermula di samudera. Amerta dan oksigen lahir di lautan. Saat samudera binasa, maka manusia akan sirna dan seluruh alam pralaya. Bagi dunia yang sekarat, hanya ada satu penawar. Permata Trihita Karana. Konon permata Trihita terbentuk dari air mata kasih sayang Saraswati, Sri dan Uma. Kasih sayang pada anak-anak mereka, semua makhluk di jagat raya. Konon, air mata ini jatuh ke danau, sungai dan laut lalu berubah menjadi makhluk-makhluk ajaib. Namun, tak ada yang tahu bagaimana caranya untuk memanggil kembali air mata itu.
Tak ada yang tahu dengan cara apa permata Trihita dapat dicipta ulang. Konon hanya mata ketiga Siwa yang mampu. Widya, kamu kenapa? Widya. Selama 3 tahun aku menemaninya menjelajah alam Bali. Sungai demi sungai ia susuri, hutan rimba ia masuki, danau demi danau ia arungi, dan tak terhitung pesisir pantai ia kunjungi. Di semua tempat itu, ia mencari makhluk-makhluk ajaib jelmaan air mata para dewi. Kata-katanya menyadarkan banyak orang untuk peduli pada alam. Perjalanan dan semangatnya menginspirasi pria dan wanita, muda dan tua untuk bersama-sama merawat danau, sungai, dan laut. Gadis kecil ini sungguh-sungguh sebuah lentera bagi dunia yang memasuki sandikala. Bagaimana cara memulihkan semua ini? Sudah sekian tahun aku berkelana, dan tetap saja aku belum menemukan makhluk-makhluk ajaib jelmaan air mata para dewi. Aku merasa gagal, Nek. Tak ada yang gagal, Ning. Lihatlah perubahan yang telah kau ciptakan. Bintang dan bulan punya alur dan waktunya sendiri. Demikian juga dengan dirimu. Kami adalah kunang-kunang, lebah, dan terumbu karang. Kehadiran kami adalah penanda bahwa danau, sungai, dan laut masih lestari dan alami. Kamilah air mata para dewi. Malam ini, kami serahkan energi kami padamu, mata ketiga Siwa. Kau datang lagi, gadis kecil. Aku datang untuk masa depan alamku, bukan untuk dirimu. Kau yakin mampu menyembuhkan alam rusak ini? Hah, lihat saja sendiri. Inikah permata Trihita? Tentu saja. Tapi apakah kamu tahu pengorbanan yang harus kamu berikan untuk menghidupkan permata ini? Dulu aku tidak tahu. Kini aku paham sepenuhnya. Hanya pengorbanan tertinggi akan mampu menghidupkan permata Trihita. Saat seorang manusia dengan tulus mempersembahkan nyawanya demi kelangsungan hidup seluruh makhluk lainnya, maka pada saat itulah alam kembali seimbang, kembali damai. Aku mencintaimu. Terimalah jiwaku untuk mendamaikan kemurkaan dan kerakusanmu. Aku pun mencintaimu. Aku adalah dirimu. Samudra adalah ibu kita, dan cinta adalah senjata utama untuk menjaganya. Bagai sebuah simfoni terbentang alam indah dan lestari. Dan lestari, Nusantaraku selalu abadi. Nusantaraku kan selalu lestari. Pesisir pantai yang indah, ditemani dengan angin pantai dan desiran laut di bawah sinar matahari. Birunya laut menggambarkan keindahan semesta. Begitu juga dengan tempat di mana aku tinggal. Tak kalah indahnya seperti pesisir di atas sana.
Semesta menciptakanku dari kumpulan terumbu karang, dari unsur dan bagian dalam laut. Namaku Kara. Setiap hari aku bermain dengan teman-teman lautku. Kara, Kara, di mana kamu, Kara? Hah? Itu suara kakak. Kakak, aku di sini. Itu adalah kakakku. Namanya Karo. Semesta menciptakannya dari musim dan cuaca yang ada di lautan. Kara, untung kakak menemukanmu. Sudah kakak katakan padamu agar jangan terlalu jauh jika bermain. Kenapa kakak? Kara hanya ingin melihat pesisir. Tidak, Kara, kita harus waspada kepada manusia. Manusia? Apa itu kakak? Manusia sudah merusak laut kita. Manusia itu jahat. Hah? Kenapa jahat kakak? Karena manusia sudah tidak peduli dengan alam dan kita. Banyak sampah dan limbah yang merusak ekosistem yang ada di laut, sehingga banyak hewan dan kehidupan di laut rumah kita menjadi rusak. Karena itu, kakak benci dengan manusia, Kara. Kara, dengarkan kakak. Berjanjilah untuk tidak mendekati pesisir. Kakak tidak mau kau disakiti oleh manusia. Baik kakak. Kakak sayang padamu, Kara. Hewan apa ini? Aku baru pertama kali melihatnya. Hei, apakah kamu terdampar terbawa arus badai kemarin? Sepertinya iya. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Kara. Oh, tidak. Manusia menangkapnya. Bagaimana ini? Jangan takut, aku akan mengembalikanmu ke laut. Nah, sekarang kamu sudah bebas. Kakak, anak itu yang telah menyelamatkanku. Berkatnya, aku bisa kembali ke laut. Iya, ternyata tidak semua manusia itu jahat, Kara. Akhirnya kakak mengerti sekarang. Itu benar sekali, kakak. Ayo, kita kembali ke rumah.
Begitulah bagaimana rasa bersyukur kita kepada semesta dengan berterima kasih kepada alam dan tetap menjaganya agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Jagalah apa yang sudah diciptakan Tuhan dan semesta, karena indah bukan hanya sekedar kata.